Shalom, kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai olehnya. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah tekun beriman dengan mata tertuju pada Kristus. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini. Terpampang di hadapan kita adalah nas kita kali ini, yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru, dan sebagai pembandingnya adalah dari Alkitab Bahasa Inggris versi American Version, yang adalah terjemahan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Firman Tuhan yang disampaikan melalui nas kita kali ini mempergunakan metafora. Metafora yang dipergunakan adalah perlombaan. Di masa saat surat Ibrani ini ditulis, perihal perlombaan ini adalah sebagai berikut. Ada suatu perlombaan. Renungan lebih lanjut akan menunjukkan kepada kita bahwa perlombaan di sini adalah perlombaan lari. Di masa itu, perlombaan berlangsung di stadium. Para peserta lomba berlomba. Para peserta lomba di masa itu menanggalkan semua pakaian mereka. Jadi, para peserta lomba ini berlomba dalam keadaan telanjang bulat. Para peserta lomba ini mempunyai banyak supporter yang mendukung mereka. Selanjutnya, mari kita renungkan metafora ini di dalam konteks nas kita kali ini. Di Ibrani 12, kita melihat metafora berlomba ini berada di dalam ayat 1. Dari ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mendapati sebagaimana metafora kita tadi. Di ayat 1 ini ada perlombaan, ada para peserta lomba yang berlomba, di mana dari konteks nas kita ini kita mengetahui bahwa para peserta lomba ini adalah kita, adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan para peserta lomba ini di dalam mereka berlomba, mereka menanggalkan semua beban dan dosa mereka. Dan para peserta lomba ini mempunyai banyak saksi. Untuk memperjelas pemahaman kita akan ayat 1 ini, kita juga akan merenungkan versi bahasa Inggrisnya. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Perlombaan di sini adalah the race. Para peserta lomba ini, yaitu kita, berlomba, yang adalah run. Para peserta lomba menanggalkan semua beban dan dosa, yang adalah lay aside every weight and the sin. Dan para peserta mempunyai banyak saksi, yang adalah a cloud of witnesses. Merenungkan lebih jauh akan ayat 1 ini, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mendapati bahwa perlombaan yang diacu di sini adalah perlombaan lari.
Frasa run the race menunjukkan hal ini. Anak kalimat berlomba dengan tekun secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa perlombaan lari ini adalah perlombaan lari maraton. Jarak tempuhnya jauh dan waktu yang ditempuh adalah lama di dalam perlombaan lari maraton ini. Sekiranya yang diacu dengan kata perlombaan ini adalah perlombaan lari cepat atau sprint, maka yang lebih tepat untuk dipergunakan bukanlah kata tekun, melainkan kata seperti dengan sekuat tenaga atau dengan secepat-cepatnya. Anak kalimat berlomba dengan tekun ini secara tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa perlombaan lari maraton ini diikuti oleh para peserta lomba bukan dengan tujuan untuk menang. Tujuan dari para peserta lomba ini lebih ke arah menyelesaikan perlombaan termaksud dengan baik. Dan perlombaan ini di dalam konteks nas kita adalah wajib untuk diikuti bagi para peserta lomba itu, yaitu wajib diikuti oleh para pengikut Kristus, oleh kita semua yang sudah lahir baru. Anak kalimat mata yang tertuju kepada Yesus di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa perlombaan yang dimetaforakan di dalam konteks nas kita ini adalah mengikut, adalah meneladani jalur hidup Yesus selama Yesus berada di dunia. Jadi perlombaan lari maraton di sini mengacu kepada mengikuti, meneladani kehidupan Yesus. Dengan kata lain, perlombaan ini adalah apapun yang dihidupi, apapun yang dilakukan oleh Yesus semasa Yesus berada di dunia, itulah yang dihidupi, itulah yang dilakukan, itulah yang diteladani oleh kita, oleh para pengikut Yesus yang adalah para peserta lomba. Yang mana Alkitab menunjukkan bahwa hal perlombaan ini adalah atas urapan, atas bimbingan dari Roh Kudus. Dan sekali lagi, para peserta perlombaan ini berlomba dengan tekun, dengan tujuan bukan untuk memenangkan perlombaan, namun dengan tujuan untuk menyelesaikan perlombaan dengan benar dan baik. Yang di dalam konteks nas kita ini adalah menyelesaikan perlombaan sesuai dengan perintah firman Tuhan, sesuai dengan aturan Alkitab. Dan untuk menyelesaikan perlombaan ini dengan benar dan baik, para peserta perlombaan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi mereka, para peserta lomba yang di hari ini adalah kita semua pengikut-pengikut Yesus atas urapan dari Roh Kudus. Ada satu frasa lagi yang akan kita renungkan dari ayat 1 ini, yaitu frasa banyak saksi. Jika di metaforanya, banyak saksi ini adalah banyak supporter yang mendukung, namun di dalam konteks nas kita ini, banyak saksi ini adalah saksi-saksi yang adalah sesama pengikut Tuhan, sesama umat Tuhan yang seperti supporter perlombaan
banyak saksi ini mendukung para peserta lomba, dengan banyak saksi ini memberi pelomba patokan, dalam bahasa Inggrisnya benchmark, tolok ukur dalam bahasa Indonesianya lagi, yang sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Merenungkan sedikit lebih dalam akan banyak saksi ini, dari konteks nas kita ini, termasuk Ibrani 11, secara tersurat dan tersirat, berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa banyak saksi di sini termasuk Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, dan juga sebagaimana di ayat 32, termasuk Gideon, Barak, Simson, Yelta, Daud, Samuel, dan para nabi, termasuk pula para rasul seperti Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perjanjian baru, termasuk pula pengikut-pengikut Yesus di hari-hari ini, yaitu pengikut-pengikut Yesus yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, yang sudah mendahului kita, yang mana dari konteks Alkitab dan dari penafsiran yang ada, kita mendapatkan bahwa para saksi ini secara berkesinambungan terus-menerus menyelesaikan dengan baik perlombaan-perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan untuk diikuti oleh para saksi ini. Dengan demikian, secara tersirat kita mengetahui bahwa perlombaan di sini lebih tepatnya adalah perlombaan lari maraton dalam bentuk estafet. Dari metafora perlombaan lari maraton estafet ini, kita mengetahui bahwa di dalam berlomba lari maraton estafet, jika seorang melakukan lomba atau berlomba dengan tidak benar, termasuk jika seseorang menjatuhkan baton atau tongkat estafet, maka seluruh tim akan didiskualifikasi. Artinya, setiap peserta perlombaan harus menyelesaikan bagiannya dengan benar dan dengan baik. Yang di dalam konteks kehidupan kita di hari-hari ini adalah setiap pengikut Kristus harus menyelesaikan perlombaan yang adalah meneladani kehidupan Yesus hari lepas hari dengan benar dan baik sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab, yang mana sebagaimana metafora tadi, yaitu satu anggota tim gagal menyelesaikan bagian mereka dalam perlombaan lari maraton estafet ini, maka seluruh tim akan gagal. Seluruh tim akan didiskualifikasi. Demikian pula lah yang terjadi di dalam kehidupan setiap pengikut Yesus. Satu dari pengikut Yesus itu gagal menyelesaikan perlombaannya, yaitu meneladani kehidupan Yesus dari hari lepas hari, maka kegagalan satu pengikut Yesus ini akan mempengaruhi seluruh pengikut Yesus yang lain, yang di dalam konteks ayat 1 ini adalah banyak saksi yang sebentar lagi akan kita renungkan lebih jauh. Jika firman Tuhan menghendaki setiap pengikut Yesus untuk menyelesaikan perlombaannya dengan benar dan baik, yaitu sesuai dengan Alkitab,
Pertanyaannya adalah, bagaimana menyelesaikan perlombaan dengan benar dan baik itu? Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, Ibrani 12 ayat 1 menunjukkan kepada kita bahwa untuk menyelesaikan perlombaan itu dengan benar dan baik, maka pertama, perlombaannya itu sendiri haruslah perlombaan yang diwajibkan, yang di dalam konteks nas kita ini adalah meneladani kehidupan Yesus hari lepas hari, yaitu kehidupan Yesus selama Yesus berada di dunia. Selanjutnya, para peserta lomba berlombanya adalah dengan tekun. Selanjutnya lagi, para peserta lomba berlombanya dengan menanggalkan semua beban dan dosa. Selanjutnya lagi, para peserta lomba menyadari sepenuhnya akan bagaimana pentingnya menyelesaikan perlombaan yang adalah meneladani kehidupan Yesus ini setiap hari bagi para saksi yang lain, baik para saksi yang sudah menghidupi kehidupan yang penuh dengan kesaksian bagus di masa lalu atau sebelum kita, dan para saksi di masa yang akan datang, yaitu sesudah kita. Ibrani 11 ayat 33 dan 34 secara tersurat dan tersirat dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa menyelesaikan perlombaan, yaitu menyelesaikan meneladani kehidupan Yesus dari hari lepas hari dengan benar dan dengan baik, hanya dapat dilakukan karena iman, hanya dapat dilakukan melalui iman. Artinya, hanya dapat diselesaikan dengan benar dan baik atas urapan, atas bimbingan dari Roh Kudus. Pernyataan di anak kalimat kita melakukannya, yaitu melakukan perlombaan metafora, yaitu melakukan meneladani kehidupan Yesus hari lepas hari di dalam kehidupan kita di hari-hari ini dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Artinya hanya dapat diselesaikan dengan benar dan baik dengan iman kepada Yesus. Alkitab menunjukkan kepada kita iman ini diberkatkan oleh Tuhan sebagai buah Roh Kudus bagi setiap pengikutnya yang sudah lahir baru. Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. Yesuslah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya di dalam menyelesaikan perlombaan, di dalam menyelesaikan meneladani kehidupan Yesus setiap hari dengan benar dan baik ini, mata kita harus tertuju hanya kepada Yesus. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini akan tekun beriman dengan mata hanya tertuju pada Kristus. Mata hanya tertuju pada Yesus. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin berikut. Poin yang pertama adalah berdasarkan Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka yang mengacu pada banyak saksi tadi, termasuk tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, tokoh-tokoh di Perjanjian Baru, bahkan pengikut-pengikut Kristus di hari-hari ini yang sudah mendahului kita, mereka semua ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan kepada mereka. Sekalipun iman mereka, kesaksian iman mereka adalah kesaksian iman yang baik. Mengapa demikian? Firman Tuhan di ayat 40 secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam rancangan Tuhan, mereka, para saksi ini, hanya dapat sampai kepada kesempurnaan, termasuk memperoleh apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka melalui kita, yaitu melalui pengikut-pengikut Yesus di hari-hari ini, termasuk saya dan kita semua yang adalah pengikut-pengikut Yesus yang sejati, yang sudah lahir baru. Dengan kata lain, Tuhan mempergunakan kita, Tuhan mempergunakan saya dan kita semua, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, untuk menyempurnakan para saksi itu. Dan sebagaimana metafora kita akan perlombaan lari maraton estafet tadi, maka kegagalan pengikut-pengikut Yesus di hari-hari ini menyelesaikan perlombaan, meneladani kehidupan Yesus hari lepas hari, akan mempengaruhi para saksi itu. Itulah sebabnya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan memampukan dan membuat kita menghidupi perlombaan yang diwajibkan itu, yaitu meneladani kehidupan Yesus hari lepas hari. Berlomba dengan tekun, menanggalkan semua beban dan dosa, menyadari akan pentingnya bagi kita untuk menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan itu bagi para saksi termaksud. Itulah sebabnya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan memampukan dan membuat kita menjalani hidup dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yaitu beriman kepada Yesus. Menjalani Yesus memimpin kita dalam iman. Menjalani Yesus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Intinya adalah Tuhan akan memberkatkan kepada kita, pengikut-pengikut Yesus di hari-hari ini, kemampuan dan membuat kita untuk dapat menyelesaikan perlombaan termaksud, dapat meneladani kehidupan Yesus setiap hari termaksud dengan benar dan baik. Dan Tuhan akan memberkatkan iman kepada Yesus, iman kepada Tuhan itu kepada kita semua pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan dengan jelas. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari firman Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Roma 10 ayat 17, yang artinya adalah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mempergunakan firman Tuhan
untuk menimbulkan, untuk menumbuhkan, untuk menyempurnakan iman kita. Maka penerapan pertama kita untuk kita hidupi setiap hari dari nas kita kali ini, termasuk sebagai pengikut-pengikut Yesus, berdoalah kepada Tuhan, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memampukan dan membuat kita untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk kita semua pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Kristus, setiap hari secara konsisten membaca Alkitab. Bukan hanya membaca Alkitab, mengerti Alkitab itu dengan benar. Bukan hanya membaca Alkitab dan mengerti Alkitab itu dengan benar, namun juga dengan urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan melakukan Alkitab itu, melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah mengetahui bahwa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan dan membuat kita menghidupi perlombaan yang diwajibkan, berlomba dengan tekun, menanggalkan semua beban dan dosa untuk kita dapat menyelesaikan perlombaan, untuk kita dapat menyelesaikan, meneladani kehidupan Kristus dengan benar dan baik. Maka berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk menghidupi perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan itu. Berlomba dengan tekun, menanggalkan semua beban dan dosa dari hari lepas hari. Perwujudan dari penerapan ini termasuk pengikut Yesus atas urapan dari Roh Kudus, mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.